Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar sahabat Impact Family? Saya harap saudara keadaan lebih baik dari sebelumnya, karena saudara sudah memulai hari-hari saudara dengan baik. Dan kalau saudara sedang merenungkan firman Tuhan di malam hari, saudara akan menutup hari ini dengan sukacita. Saudara, di dalam kitab Mazmur itu ada tentang doa pergumulan. Nah, karena di dalam dunia ini ada banyak pergumulan. Iblis itu tidak tinggal diam. Iblis itu kita bangun tidur saja sudah diganggu, sudah digoda supaya kita itu tidak dekat dengan Tuhan. Jadi saudara harus bisa mengalahkan iblis dengan berdoa, merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, supaya hari saudara dipimpin. Nah saudara, pergumulan pemazmur ini demikian ya. Dari Mazmur 6, judulnya doa dalam pergumulan. Dan ayat 5 dia katakan, kembalilah pula Tuhan. Ya, kalau kembalilah pula berarti Tuhan pernah ada lalu meninggalkan mereka dan mereka minta supaya Tuhan kembali. Sebetulnya Tuhan ada ya, tetapi justru kitanya itu sering jauh dari Tuhan sehingga kita merasa ditinggalkan Tuhan. Jadi dia mengatakan kembalilah pula Tuhan. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Jadi dia minta dalam pergumulannya itu dia minta supaya Tuhan menyelamatkan. Saudara, di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini banyak orang susah. Banyak orang sedang bergumul karena penyakit. Ya, bergumul. Ada orang bergumul karena tidak ada pekerjaan. Ada orang bergumul karena hatinya selalu gundah, sering marah. Jadi ada hal-hal yang kecil pun tersinggung dan marahnya besar. Dan ada orang yang ya memang kesulitan karena latar belakangnya, hidupnya dari dulu sudah tidak benar sehingga kehidupannya terganggu, tidak bisa tenang, pikirannya itu selalu kemana-mana gitu ya. Nah saudara-saudara, marilah kita menjadi agen Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada orang lain, untuk menolong orang yang kesusahan. Nah di sini dia pergumulannya sampai mengatakan demikian, ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Ya, karena ada banyak mengeluh jadi lesu. Nah, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Sedemikian ya, kalau orang susah itu ya mungkin tidak harafiah air matanya keluar, tetapi ya menangis di malam hari. Jadi susah tidur. Ada orang yang tidak banyak pikiran pun gak bisa tidur, apalagi kalau banyak pikirannya, banyak pergumulannya, lebih tidak bisa tidur. Nah, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ya, jadi orang yang sakit hati itu tidak enak. Nah itu sebabnya saudara, kalau saudara dapat coba merendahkan diri dan memberi pengampunan kepada orang lain. Saudara, kita belajar seperti Allah mengasihi kita, memberikan Yesus Kristus. Dan Kristus itu mau datang ke dunia ini dengan merendahkan diri, hidup seperti manusia. Jadi saudara, mari kita belajar ya, supaya kita itu bisa merendahkan diri. Kita tuh tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa memaafkan orang kalau kita tidak punya hati yang dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kita belajar memaafkan orang lain, kita belajar merendahkan diri, menganggap orang lain itu juga patut dimaafkan, melihat kesalahan diri sendiri, mengapa masalah ini terjadi. Nah dengan demikian kita dapat mengampuni, maka
masalah dapat diatasi. Nah, jadi demikian saudara-saudara ya, supaya jangan sampai saudara seperti pemazmur ini menangis di tempat tidur sampai tempat tidur dibanjiri karena sakit hati, dia juga sulit untuk tidur ya, mata jadi nggak bisa terang, rabun matanya, nggak bisa terang melihat sesuatu. Nah, saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, dapat menolong orang lain yang dalam kesulitan, dan kita memberitahu mereka bahwa pertolongan kita dari Tuhan. Kita memulai hari kita dengan baik, sehingga kita itu hidupnya penuh dengan pengampunan, penuh dengan pengertian terhadap orang lain, dan kita tidak sampai rabun ya terhadap masalah. Kita tidak sampai mengeluh selalu dan menangis sampai tidak bisa tidur. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, baik kita menjadi agen di dunia ini untuk menolong orang lain, memberi jalan keluar, atau kita sendiri dapat menolong diri sendiri, supaya kita ini bisa penuh dengan pengertian kepada orang lain dan bisa memaafkan. Ya, kita perlu rendah hati sehingga hidup kita lebih baik. Tuhan, terima kasih Tuhan akan firman-Mu, walaupun di sini menunjukkan bagaimana seseorang itu banyak pergumulannya. Jadikanlah kami agen untuk menolong orang yang dalam pergumulan. Mungkin ada yang sakit, yang lama ya Tuhan, supaya kami dapat menghibur, dan orang-orang yang ada sakit penyakit pun mereka juga percaya Tuhanlah penolongnya. Biarlah kembali lagi kepada Tuhan, karena hanya semuanya dalam Tuhan. Dan kalau ada orang yang sedang bermasalah dalam hidupnya, tersinggung, marah, Tuhan tolong Tuhan, supaya kami juga dapat menjadi agen menolong mereka, bisa merendahkan diri, rendah hati, dan mereka bisa memaafkan orang lain. Tolong kami semua supaya kami juga menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, dapat memaafkan, dapat hidup berdamai dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.